Selamat pagi, perkenalkan nama saya Sri Jamika Noviatna, kelas 1 SIAM 4, NIREM 2021 020167. Di sini saya akan mempresentasikan tentang menganalisis pertanyaan dari setiap soal. 1. Apa itu teknologi komputer? Teknologi komputer merupakan alat elektronik yang memiliki kemampuan untuk menerima banyak tugas, mulai dari menerima input, memproses input sesuai instruksi, menyimpan perintah-perintah tersebut, dan merubahnya menjadi output dalam bentuk informasi. Manfaat teknologi komputer dalam kehidupan sehari-hari yaitu komputer sebagai alat berkomunikasi. Dengan adanya komputer dan jaringan internet, manusia akan mudah melakukan komunikasi jarak jauh dengan manusia lainnya. Bahkan sosial media yang terdapat di internet bisa membuat manusia saling mengenal satu dengan yang lainnya. Komputer sebagai sarana informasi. Melalui teknologi komputer yang terhubung dengan internet, Anda bisa menemukan beragam info di dalamnya. Anda bisa membuka berita, bahkan menonton tayangan televisi dan radio. Komputer membantu pekerjaan. Fungsi komputer akan sangat dirasakan sekali oleh para pekerja, lantaran hampir semua sektor bisnis menggunakan komputer untuk mempermudah mereka mengolah data, berkirim informasi, berbagai dokumen, mencetak dokumen, bahkan melakukan komunikasi antar divisi. 2. Apa itu teknologi komunikasi? Teknologi komunikasi adalah proses pertukaran kata, tanda, atau informasi dengan orang lain. Itu dilakukan baik secara verbal maupun nonverbal. Komunikasi memungkinkan kita untuk menyampaikan informasi. Contoh peralatan teknologi komunikasi. Surat. Sebelum teknologi mulai berkembang pesat, surat adalah alat komunikasi yang jadi andalan banyak orang. Telegraf, radio, televisi, telepon kabel, smartphone, dan komputer. 3. Apa itu Industri 4.0? Industri 4.0 atau revolusi industri keempat merupakan istilah yang umum digunakan untuk tingkatan perkembangan industri teknologi di dunia. Untuk tingkatan keempat ini, dunia memang fokus kepada teknologi-teknologi yang bersifat digital. 4. Bagaimana penerapan teknologi dalam dunia pendidikan? Makna dari teknologi pembelajaran merupakan aplikasi atau media yang telah dirancang secara modern dan dimanfaatkan sebagai teori dan praktik dalam pembelajaran sebagai sumber belajar. Saat ini teknologi yang sudah banyak digunakan dalam dunia pendidikan adalah teknologi informasi. Adanya informasi yang digunakan untuk media pembelajaran dapat berdampak positif bagi para siswa, yaitu mereka bisa lebih mudah dalam mencapai informasi yang diperlukan selama proses pembelajaran. Media yang bisa digunakan adalah dengan menyediakan komputer dan internet di tiap sekolah. Contoh penerapan teknologi pada bidang pendidikan. 1. Pembelajaran jarak jauh. Dengan adanya teknologi komunikasi berbasis video, guru atau pengajar pun semakin mudah untuk memberi materi meski sedang berhalangan hadir. Guru atau pengajar dapat merekam saat menjelaskan materi pembelajaran atau membuat video tentang materi pembelajaran yang ingin disampaikan. Penggunaan teknologi untuk berbagai materi. Dulu kita harus menduplikat materi yang diberikan oleh guru atau pengajar dengan cara fotokopi atau menyalinnya secara manual. Ditambah kita harus membawa begitu banyak kertas yang membuat berat bawaan. Rapot. Rapot merupakan laporan pencapaian siswa yang diterbitkan secara online. Dengan adanya rapot, sekolah tidak perlu lagi menulis pencapaian siswa secara manual di buku rapot.
Guru hanya perlu mengisi data laporan pada rapor, kemudian mengirimkannya ke email wali murid atau siswa. 4. PPDB online. PPDB atau penerimaan peserta didik baru biasanya dilakukan secara langsung, atau dengan kata lain, calon siswa diharuskan datang untuk mendaftarkan dirinya pada sekolah atau universitas yang diminta. Calon siswa yang jauh sekalipun masih dapat mendaftar melalui website. Calon siswa hanya perlu datang untuk melakukan ujian penerimaan, misalnya, dan pengurusan administrasi jika diterima. 5. Sistem absensi. Terobosan teknologi berupa absensi sidik jari ini sebenarnya akan semakin memudahkan sekolah atau universitas untuk mencatat kedatangan siswa, pengajar maupun staf. Dengan begitu, sekolah dapat memantau kedisiplinan siswa, pengajar, atau staf. 6. Sistem keuangan. Kamu yang bekerja menjadi staf keuangan tidak perlu lagi bingung karena salah hitung atau karena terlalu banyak selip yang harus direkap secara manual. Dengan adanya komputer, staf dan merekap sekaligus menghitung dengan mudah. Kamu bisa menggunakan software berbasis angka sehingga dengan menggunakan rumus tertentu, kamu tidak perlu lagi menghitungnya. 7. Perpustakaan. Perpustakaan yang sudah memiliki library akan memudahkan pengunjung untuk mencapai letak buku yang diinginkan. Pustakawan hanya perlu menginput nomor rak dan merapikan buku-buku sesuai rak. Selain itu, pustakawan juga dapat melacak buku-buku yang dipinjam oleh pengunjung dengan mudah. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kata yang kurang dan tidak berkenan di hati, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.